Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelanjutan dari series copywriting ya. Kita akan lanjutkan. Jadi ini memang benar-benar saya mau keluarin semuanya formula-formula gitu ya supaya teman-teman bisa dengan segera ya menghasilkan close the deal di properti gitu ya. Oke, di video yang kedua ini ya untuk materi copywriting saya akan lebih mengedepankan beberapa tips ya. Ada sekitar 6 sampai 7 tips ya yang bisa teman-teman pakai langsung, yang bisa teman-teman langsung aplikasikan di copywritingnya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan ngomongin nextnya adalah jadi copywriting tuh yang bagus tuh sebenarnya yang kalimatnya singkat ya, nggak terlalu panjang gitu ya. Karena memang semakin singkat dia akan semakin mudah dibaca dan semakin mudah dipahami gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membuat copywriting yang padat gitu ya, sehingga nanti menjadi mudah orang untuk mengingatnya. Contoh kayak Nike gitu kan. Nike itu punya punya copywritingnya itu just do it gitu loh. Nah itu orang kan jadi gampang inget kalau orang ngomong just do it, maka yang teringat adalah Nike gitu ya. Nah seperti itu. Jadi teman-teman nanti juga mesti punya tuh apa yang bisa digunakan, kata-kata yang digunakan supaya copywritingnya menjadi singkat gitu ya. Jadi gitu. Kalimat singkat semakin baik. Seperti itu. Yang kedua adalah kita menggunakan teknik yang namanya the slippery slide. Ini saya lupa ya nama YouTuber ya. Saya lihat dari YouTube sebenarnya ini. Ada istilah ini slippery slide. Slippery slide itu artinya kayak orang ada kayak semacam turun gitu ya. Turun perlahan-lahan, tapi orang tuh akan ikut terus gitu ya sampai ke bawah. Ya, teknik ini tujuannya apa? Tujuannya supaya audiens itu akan tetap membaca. Jadi dari mulai headline sampai ke akhir dari copywritingnya sampai ke call to actionnya, si audiens itu merasa ya mereka memang itu yang mereka mau gitu loh, seperti itu. Nah kalau menurut Joe Sugarman itu dikatakan the purpose of the first sentence in ads, jadi tujuan dari kalimat pertama di dalam sebuah iklan adalah supaya Anda membaca to read the second sentence, untuk membaca kalimat yang berikutnya, kalimat keduanya gitu loh. Nah kalau nggak demikian nanti nggak nyambung dan orang hanya membaca satu kalimat saja, setelah itu dia tidak melanjutkan. Ya, jadi gitu. Tujuan dari kita menulis copywriting itu supaya dia ketika baca kalimat pertama, baca lagi ke kalimat berikutnya, baca lagi ke kalimat berikutnya. Seperti itu. Ya. Tips yang berikutnya adalah killer headline. Nah, ini dia. Jadi 80% orang itu membaca headline. Jarang yang membaca isinya gitu loh. Dan hanya 20% orang membaca isinya. Ya. Jadi inilah sebenarnya fenomena apalagi sekarang di dunia online gitu ya. Itu ya, sering kali kan ya kita melihat gini nih, ada orang nge-share misalnya satu berita gitu ya. Itu headline-nya tuh apa gitu ya, nggak nyambung gitu ya. Misalkan ditemukan orang meninggal ya kan karena kurang makan atau apa gitu, tapi ternyata begitu masuk ke isinya tuh beda banget gitu loh. Jadi memang itulah psikologi market yang ada gitu ya, bahwa orang ketika dia membaca headline dia akan langsung merespon gitu ya. Nah makanya di sini kita nanti akan berbicara tentang namanya super specific headline. Maksudnya apa? Headline yang mengatakan apa yang akan didapat oleh pembaca. Ya, kayak contoh gini. Misalkan teman-teman nanti bikin headline gitu ya, headline atau judul gitu ya, judul dari sebuah tulisan gitu ya, atau sebuah iklan. Ya. Jual rumah murah di Tangerang. Nah, ini memang sih nggak ada masalah. Ini oke aja gitu ya, singkat dan juga menginformasikan bahwa dia sedang menjual rumah murah di Tangerang gitu ya. Nah, tapi sebenarnya bisa dibuat lebih spesifik gitu loh. Jual rumah 800 jutaan
Di Tangerang terbatas hanya 20 unit, ya. Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan supaya si headline ini menjadi walaupun tetap singkat tapi dia tetap ada apa namanya informatif gitu loh. Informatif sehingga orang, oh ini yang akan saya dapatkan dan saya akan kalau saya melanjutkan membaca ya arahnya ke sini. Dia menginformasikan rumah harga 800 jutaan, pasti kebayangan spesifikasi seperti apa. Kemudian juga terbatas 20 unit. Artinya dia harus buru-buru segera take action. Gitu ya. Seperti itu. Oke, tips yang berikutnya. Menggunakan FOMO. FOMO tuh singkatan dari fear of missing out. Ya artinya ini kayak semacam apa ya? Ya pokoknya lu harus buru-buru beli, kalau nggak lu nggak kebagian. Ya. Memang sih tidak semua copywriting tuh kita bisa buatkan FOMO-nya gitu ya. Tapi kalau ada satu kesempatan di mana kita bisa membuat orang merasa ya dia terbatas gitu ya dan dia harus buru-buru melakukan transaksi atau deal sama kita, ya wajib dibuat gitu loh. Ya misalkan di sini ya harga promo berlaku hanya untuk 2 unit rumah, setelah itu harga naik. Nah, FOMO seperti ini meningkatkan apa ya, keinginan dari si konsumen untuk dia nanti buru-buru melakukan deal dengan kita. Ya. Jadi FOMO, ingat, fear of missing out. Tips yang berikutnya, leads. Nah, leads ini apa ya? Jadi dia adalah hook ya pada kalimat pertama dan kalimat kedua di tulisan Anda. Jadi kalau ini mungkin jatuhnya lebih ke body nih ya, ke body dari copywriting kita gitu ya. Jadi ketika masuk ke kalimat pertama kita menggunakan hook ya supaya orang langsung setelah baca headline terus dia baca hook yang pertama. Ya contohnya gini, apakah Anda tidak ingin kehilangan dana investasi Anda saat krisis? Ini yang perlu Anda lakukan. Ya, kita kan pengen jual rumah tadi kan. Jadi kita pakai hooknya dulu. Apakah Anda nggak mau kehilangan dana investasi pada saat krisis? Ya, ini yang perlu Anda lakukan. Nah, seperti itu. Dan juga ketika membuat leads ini saya juga istilah ini saya dapat dari bule-bule juga gitu ya. Saya nggak tahu nih kenapa digunakan kalimat leads gitu ya. Karena kan kalau kita bicara ke istilah dari digital marketing gitu ya, leads itu adalah prospek gitu ya. Tapi di sini yang dimaksud adalah setelah headline itu ada kalimat. Nah, ini yang disebut leads gitu ya. Nah, jadi digunakan hanya maksimal tulisan 6 sampai 7 baris. Ya. Atau bisa juga leads ini menggunakan cerita singkat. Ya, contohnya gini. Bu Rita, pembeli rumah di Royal Park, mengirimkan pesan WA ke saya. Saya baru saja membeli unit di The Royal Park. Spesifikasinya betul-betul bagus dan pembangunannya sesuai jadwal. Saya sangat merekomendasikan kepada Anda yang ingin membeli rumah. Jadi setelah hooks kita langsung masuk ke cerita. Ya. Ini salah satu contoh aja. Teman-teman bisa melakukan hal seperti itu. Tips yang berikutnya adalah gunakan AIDA formula. AIDA itu adalah A-nya attention, I-nya interest, D-nya desire, E-nya action. Nah, ini adalah yang paling umum dan paling sering dipakai oleh teman-teman dalam membuat copywriting, yaitu menggunakan AIDA formula. Nah, kita ambil contoh di sini langsung ya. Ketika kita menggunakan pola ini ya, attention-nya apa tuh? Attention-nya adalah ini adalah rumah 2 lantai dengan desain tropis terbaik di kelasnya. Itu kan get attention dulu ya. Lalu bagaimana supaya orang interest? Saya akan tunjukkan kepada Anda perumahan yang banyak dicari orang di selatan Jakarta yang berlokasi dekat stasiun MRT Lebak Bulus dan harga sangat terjangkau. Ya, kita mulai membuat si orang tersebut untuk dia interest. Nah, bagaimana kita meningkatkan desire atau keinginan dari si konsumen tadi? Kita kasih di sini note. Jika Anda ingin memiliki unit terbaik sekarang juga dengan DP bisa dicicil dan angsuran terjangkau, Anda akan menyukai perumahan ini. Gitu ya. Lalu langsung dibawa ke action. Silakan datang ke lokasi kami untuk informasi lebih detail, hubungi tim kami sekarang juga. Nah, teman-teman, ketika teman-teman nanti menggunakan formula AIDA ini,
ya, maka dia akan menjadi satu kesatuan dan dia akan flow-nya akan mengalir. Nah, ini memang butuh latihan. Nanti juga di video-video berikutnya nanti kita akan latihan ya tentang AIDA ini. Tips yang berikutnya adalah lebih mengedepankan manfaat dibandingkan fitur. Ya, dalam hal ini manfaat adalah benefit ya, benefit over feature. Jadi manfaat dibandingkan dengan fitur. Ya kalau fitur itu kan one gate cluster, fasilitas clubhouse, taman bermain, lokasi strategis itu fitur. Nah, lalu bagaimana sebaiknya kita menyampaikan kepada konsumen? Ya, kita bisa lebih fokus ke Anda akan lebih nyaman berangkat kerja. Ya, maksudnya apa? Ya, Anda bisa merasa aman gitu ya meninggalkan anak Anda di rumah atau istrinya di rumah karena konsepnya one gate cluster. Nah, terus ada fasilitas clubhouse, bermain bersama keluarga tanpa harus pergi jauh. Gitu loh. Lalu ada taman bermain, ya membangun waktu berkualitas dengan anak Anda. Ya. Jadi fiturnya itulah taman bermain, tapi benefitnya adalah membangun waktu berkualitas dengan anak Anda. Terus yang berikutnya apa? Lokasi strategis misalkan. Lokasi strategis tidak perlu khawatir telat ke kantor. Gitu. Nah, ini ya dihubungkan dengan video yang sebelumnya ya, teman-teman nanti juga perlu lihat bagaimana kita nanti membuat feature and benefit ini sesuai dengan target market teman-teman. Tips yang berikutnya adalah menjawab keluhan. Ya, menjawab keluhan itu maksudnya gimana? Ya, harga terlalu mahal misalnya. Ya, atau saya belum mempunyai keputusan saat ini. Nah, di copywritingnya itu teman-teman menjawab keluhan tersebut. Misalkan harga 2 miliar, ya, langsung nanti di cover di situ. Bagaimana jika Anda tidak sanggup, maksudnya bukan gitu ya, maksudnya dengan harga 2 miliar tadi, kita harus bisa membuat copywriting yang membuat harga tersebut itu menjadi murah. Ya misalkan nanti kita lingkupi penawaran produknya tersebut, harga jual tersebut gitu, itu dilingkupi dengan banyak sekali fitur dan benefit, banyak sekali keuntungan yang didapat sehingga dia merasa 2 miliar itu memang pantas dia dapetin gitu ya. Seperti itu sih. Ada yang namanya istilahnya product staging. Jadi kita staging, kita bungkus si produk tersebut sehingga dia kesannya menjadi memang pantas harganya segitu. Gitu. Nah, lalu kalau misalnya saya belum punya keputusan saat ini, ya tentunya nanti kita bisa cari solusi-solusinya. Misalkan gini, misalkan saya belum punya uangnya gitu loh. Artinya saya belum sanggup untuk nyicil. Ya kan? Nah, teman-teman nanti bisa melakukan misalkan skema pembayarannya, dikasih beberapa alternatif ya. Misalkan pembayaran DP-nya bisa dicicil selama 6 kali gitu ya. Jadi keluhan-keluhan inilah yang nanti kita jawab di copywriting kita. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya urgency and scarcity. Gitu ya. Jadi untuk urgency dan scarcity ini ya memang ini nanti akan membuat si konsumen ini dia merasa untuk segera melakukan deal ya. Dan scarcity itu kan rasa keterbatasan gitu. Ini harus buru-buru nih, kalau enggak dia nggak kebagian gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut ini. Penawaran terbatas untuk 5 unit pertama gitu ya. Kuantitas terbatas. Hanya tersisa 20 unit gitu loh. Penjualan berakhir pada 17 November. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Kata-kata inilah yang nanti akan membuat rasa urgensi dan scarcity dari si konsumen menjadi muncul. Nah, next adalah social proof atau testimonial. Nah, ini sangat menantang nih sebenarnya. Terkadang sulit bagi proyek yang baru berjalan untuk mendapatkan social proof. Nah, kalau buat yang udah jualan sih enak ya, karena udah ada testimoninya gitu ya, udah ada social proof-nya. Nah, itu sangat mudah, tinggal difoto, terus kita minta dia untuk melakukan testimonial. Nah, pertanyaannya gimana kalau kita sendiri belum jualan gitu, kita belum punya konsumen gitu ya. Nah, strategi di proyek tuh yang bisa kita lakukan adalah foto banyaknya orang yang survei di lokasi, ya, gitu loh. Jadi
seakan-akan, bukan seakan-akan ya, memang benar kan banyak yang survei gitu ya. Kita makanya yang saya bilang, teman-teman harus selalu dalam kondisi membuat konten. Jadi dalam situasi apapun kita memperlakukan situasi tersebut menjadi konten kita gitu ya. Ketika survei ya jadikan konten, orang datang kita foto, ya kan, itu izin dulu sama mereka untuk kita foto gitu ya, sebagai bukti buat ke atasan saya Pak gitu kan, ini buat bukti Pak ke atasan, jadi kita foto gitu loh. Nah itu supaya nanti menjadi social proof bahwa oh project kita ternyata sudah banyak yang mengunjungi gitu ya. Nah bisa juga menampilkan proyek portofolio developer ya, kalau kita jual perumahan gitu ya. Nah ini kan bisa jadi misalkan, aduh kok baru pondasi doang gitu, nggak kelihatan rumahnya gitu ya, atau bangunannya baru setengah jadi gitu ya. Nah bagaimana supaya muncul tuh social proof-nya atau testimonial dari orang, ya kita tampilkan portofolio dari developer ya, proyek-proyeknya dari developer. Nah kalau yang berikutnya ini ya, kalau tadi kalau sudah terjadi pembelian itu sangat mudah, kita tinggal minta sama beberapa orang yang sudah beli untuk melakukan testimonial. Nah, kita sudah sampai di akhir tipsnya tadi gitu ya. Tapi saya akan kasih bonus tips nih ya. Bonus tips buat teman-teman. Jadi cara menggunakan testimoni ya. Artinya cara menyampaikan testimoni yang baik itu seperti apa sih? Ya gitu ya. Jadi ada template-nya, yaitu ini ya, before, after, dan apa yang akan mereka katakan kepada orang lain. Ketimbang misalkan, terima kasih saya sudah membeli rumah di The Royal Park gitu ya, terima kasih gini. Nah di sini kita menggunakan skema tuh before, after, dan apa yang akan mereka katakan ke orang lain. Maksudnya gimana? Nah before-nya misalnya, awalnya saya sempat ragu nih membeli unit di perumahan ini karena belum ada rumah contohnya. Nah itu kan sebelum dia memutuskan untuk beli. Saya coba bandingkan dengan perumahan lain di sekitar perumahan tersebut. Ya misalkan dia beli di Omar Resident gitu ya, dia coba ngebandingin dengan sekitarnya. Nah setelah dia akhirnya yakin, lalu ketika saya akhirnya memberanikan diri untuk ambil unit di perumahan Omar Resident, keraguan saya hilang karena transaksinya berjalan lancar dan unit langsung dibangun. Ini keren. Nah gitu loh ya. Ini afternya, tadi beforenya dia ragu, afternya dia akhirnya beli dan ternyata keraguan yang terjawab. Baru dia nanti, jika Anda ragu dan takut beli rumah ke developer yang tidak jelas, saya sarankan dan merekomendasikan perumahan Omar Resident. Jadi pola dari testimoninya itu bukan sekedar bahwa dia sudah beli dan dia happy, tapi di sini ada situasi sebelum dan sesudahnya, lalu baru dia menyatakan, merekomendasikan seperti itu. Oke teman-teman, demikian tips copywriting yang bisa Anda pakai langsung Anda bisa tweak dan perbaiki copywriting Anda. Seperti itu. Bagi yang belum subscribe, monggo subscribe ya. Kalau ada pertanyaan silakan klik di komen. Terima kasih atas perhatiannya. Maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.